Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya M. Afif Wardana, NIM 2110833003, jurusan S1 Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit kesimpulan mengenai dasar-dasar ilmu politik menurut Profesor Miriam Budiharjo untuk memenuhi tugas praktik keempat Bahasa Indonesia kelas 27 yang diampu oleh Bapak Dr. Syafrul MSI. Berikut merupakan buku yang akan sedikit saya jelaskan mengenai dasar-dasar ilmu politik. Buku ini ditulis oleh Profesor Miriam Budiharjo. Ukuran buku 15 x 23 cm. Tebal buku 543 halaman. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit buku Februari 2008. Langsung saja saya jelaskan kesimpulan pada bab yang pertama. Dalam bab 1 ini berisi tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik lahir pada akhir abad ke-19, berkembang pesat dengan cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dalam perkembangannya, mereka saling mempengaruhi. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, bila digolongkan dalam ilmu pengetahuan, sebenarnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum yang ilmiah, karena yang diteliti adalah manusia, dan manusia adalah makhluk yang kreatif, dan pemikirannya selalu berkembang, sehingga perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol, sehingga para sarjana ilmu politik cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya. Selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politik yang merupakan kepolitikan. Pokok-pokok ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian atau alokasi. Yang pertama yaitu negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan merujuk pada bagaimana proses yang terjadi. Yang keempat, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah berbagai keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan. Yang terakhir, pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Baik, kita lanjut pada bab yang kedua. Pada bab kedua ini berisi tentang konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, yaitu bahasan dan renungan atas. Yang pertama, tujuan dari kegiatan politik. Yang kedua, cara-cara pencapaian tujuan itu. Yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh suatu politik tertentu. Yang keempat, kewajiban-kewajiban atau obligations yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia, dan di dalam ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok, di mana timbulnya kelompok-kelompok itu adalah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain. Di satu pihak, dia ingin bekerja sama, di pihak yang lain, dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Selanjutnya, negara.
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, dan negara pun memiliki tugas untuk mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial yang bertentangan antara satu sama lain. Dan selanjutnya, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik itu, dan negara pun memiliki tugas untuk mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial yang bertentangan antara satu sama lain, dan tugas untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sifat-sifat negara. Yang pertama, sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Unsur-unsur negara yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan. Konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga seseorang tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Yang kedua, sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dan yang ketiga, kekuasaan dapat mempengaruhi sifat seseorang dalam bertindak. Selanjutnya, pada bab ketiga. Dalam bab ketiga ini berisi tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Mulai berkembang pada abad ke-19, pendekatan ini menjadikan negara sebagai fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Yang kedua, bersifat normatif, yaitu sesuai dengan standar tertentu dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Selanjutnya, pendekatan perilaku. Berkembang di Amerika pada tahun 1950-an setelah PD kedua. Politik harus mengamati proses, karena itu fokus kajian adalah perilaku manusia sebagai sebuah gejala yang dapat diamati. Selanjutnya, mencakup bukan hanya perilaku seseorang, tetapi juga kesatuan-kesatuan yang lebih besar, seperti ormas, elit, gerakan, dan kemasyarakatan politik. Melahirkan teori sistem politik. Dan yang ketiga, pendekatan neo-Marxis. Fokus analisis adalah kekuasaan dan konflik yang terjadi dalam negara. Konflik antar kelas merupakan proses dialeksis paling penting yang mendorong perkembangan masyarakat. Tidak lagi memandang konflik kelas antara borjuis dan proletar. Konflik antar massa yang sedikit namun mempunyai banyak fasilitas berhadapan dengan yang banyak namun tidak mempunyai fasilitas. Yang keempat, teori ketergantungan atau dependensi teori. Fokus penelitiannya adalah hubungan ketergantungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Berpendapat bahwa imperialisme masih ada tetapi harus hadir dalam bentuk lain, bukan bagi penjajahan langsung, tetapi kontrol secara politik dan ekonomi. Yang kelima, pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini berkembang akibat pengaruh ilmu ekonomi dalam politik. Yang keenam, pendekatan institusionalisme baru. Perbedaan dengan institusionalisme lama ialah sifatnya yang dinamis. Berpandangan institusi negara dapat didesain ke arah satu tujuan tertentu. Bab yang keempat. Dalam bab 4 berisi tentang demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Dalam demokrasi ada beberapa istilah demokrasi, yaitu ada demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Demokrasi konstitusional yaitu gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Bab yang kelima. Di dalam bab yang kelima berisi tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Yang pertama, menurut ajaran Karl Marx, Marxisme merupakan suatu paham yang mengikuti pandangan-pandangan Karl Marx pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Karl Marx adalah seorang filsuf besar perkembangan Prusia, sekarang disebut dengan negara Jerman, merupakan salah seorang pakar dalam bidang sejarah, filsafat, sosial politik, dan ekonomi. Perkembangan Marxisme
Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggal pada tahun 1924. Selanjutnya pada bab yang ke-6. Di dalam bab 6 berisi tentang Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan bertanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Yang kedua, konstitusionalisme. UUD tidak dapat lepas dari konsep konstitusionalisme, yaitu konsep yang telah berkembang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pertama dirumuskan. Ide pokok konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya atau the limited stage agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya, bab yang ke-7. Di dalam bab 7 berisi tentang hak asasi manusia. Berkembang hak asasi manusia di Eropa. Pemikiran mengenai hak asasi di Eropa Barat berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam dan hak-hak alam. Tetapi sebelumnya, pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah dimulai ada di Inggris. Selanjutnya, bab yang ke-8. Di dalam bab 8 berisi tentang pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal, perbandingan konfederasi, negara kesatuan, negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal. Selanjutnya bab yang ke-9. Di dalam bab 9 berisi tentang badan eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang pertama kita bahas adalah badan eksekutif. Badan eksekutif adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan aturan-aturannya, termasuk memperjelas atau menjabarkan agar undang-undang bisa dilaksanakan dan dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, badan legislatif, yaitu yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang atau pembuat undang-undang, dan adalah badan deliberatif, pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu Parlemen, Kongres, dan Assembly Nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Selanjutnya, badan yudikatif, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang, termasuk memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 10. Dalam bab 10 berisi tentang partisipasi politik, sifat dan definisi partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan berpolitik. Partisipasi politik di negara demokrasi dikategorikan sebagai partisipasi politik memiliki berbagai bentuk dan intensitas. Selanjutnya bab yang ke-11. Di dalam bab 11 berisi tentang partai politik, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik lahir secara spontan dan menjadi penyumbang antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Definisi partai politik. Partai politik adalah anggapan bahwa dengan bentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang punya pikiran yang serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikondisi. Selanjutnya bab yang terakhir, bab ke-12. Di dalam bab 12 berisi tentang sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum, single member constituency. Yang kedua, multi member constituency. Dan selanjutnya keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Yang pertama, sistem distrik. Kedua, sistem proporsional. Dan yang terakhir, sistem proporsional memberikan kewenangan yang kuat terhadap partai politik melalui sistem daftar atau list system. Prosedur sistem daftar bervariasi. Umum yang dipakai adalah partai politik menawarkan daftar calon kepada pemilih. Sekian sedikit presentasi kesimpulan yang dapat saya jabarkan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.